Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan atau mendiskusikan tentang apa itu ideologi liberalisme. Jadi mungkin kita sudah sering sekali mendengar liberalisme, tetapi mungkin kita perlu refresh kembali apa yang menjadi concern dalam teori liberalisme ini atau ideologi liberalisme ini. Nah, liberalisme memang sudah mengalami berbagai dinamika, perubahan dan pergeseran ya, paradigma, tetapi pada dasarnya adalah bahwa liberalisme itu sangat menekankan yang namanya kebebasan individu dan juga kebebasan dalam berbagai aspek. Nah, berdasarkan historis ya, secara historis memang liberalisme tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya sejarah masa lalu bagaimana terbentuknya liberalisme itu. Nah, ada yang mengatakan bahwa liberalisme ini berawal dari konsep yang namanya federasi dalam konteks politik ya, yang dalam hal ini dipraktekkan di antara suku Indian ya di Amerika yang sudah mengenal yang namanya negara bagian yang kemudian menjadi embrio dari Amerika itu. Karena merasa bahwa setiap negara bagian itu mempunyai hak yang harus dihormati dalam sistem politik yang dipakai oleh yang disebut sebagai iure quis konfederasi itu. Jadi semua harus diberi hak karena masalahnya beda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tetapi semua sepakat bahwa dalam bingkai kebebasan itu di sana ada hak-hak masing-masing yang harus dihormati dan komitmen untuk saling menjaga keharmonisan satu sama lain. Nah, itu dasarnya ya. Karena kebebasan individu itu yang dijamin oleh negara bagian itu dan negara bagian juga mempunyai hak yang dapat dikatakan sebagai otonomi yang harus dihormati oleh daerah lain sehingga diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Itu yang menjadi poin penting dari liberalisme sebagai dasar dari demokrasi yang kemudian dikatakan demokrasi liberal ya. Dan itu belum muncul di daerah Eropa pada waktu di Amerika Utara sudah mengenal dinamika konfederasi itu. Nah, di dalam konteks dunia barat ini baru muncul setelah tadi fenomena federasi di Amerika Utara, baru abad 17. Di sana muncul yang namanya semacam protes ya. Protes karena terlalu berkuasanya yang namanya raja dan keluarga raja itu. Sehingga rakyat jelata itu tidak mempunyai hak-hak untuk bersuara, hak-hak untuk menyatakan pendapat karena semua kekuasaan itu tersentral kepada raja itu. Termasuk hak untuk memiliki kekayaan juga tidak ada waktu sehingga semua dikuasai oleh kerajaan. Nah, di dalam konteks sejarah Eropa memang kemunculan dari liberalisme itu tidak bisa dipisahkan dari tadi raja yang kemudian menjadi absolut, yang kemudian dikenal dengan absolut monarki atau kerajaan yang absolut. Jadi betul-betul raja itu utusan Tuhan yang mampu menguasai, mengatur semua aspek kehidupan masyarakat. Sehingga masyarakat betul-betul tidak diberikan hak untuk bersuara. Nah, tetapi ide dan gagasan untuk menghormati hak individu ini muncul terutama karena adanya perubahan-perubahan zaman, terutama semakin majunya peradaban manusia yang kemudian memicu yang namanya revolusi industri. Adalah Jean-Jacques Rousseau yang mengenalkan yang namanya
hak-hak sipil yang harus dihormati. Jadi hak untuk bersuara tidak hanya dimonopoli oleh raja, tetapi rakyat biasa juga harus mempunyai hak-hak untuk bersuara itu. Kemudian pada dinamika seterusnya, kebebasan individu itu kemudian mengarah kepada perlunya kebebasan individu itu diberi ibaratnya payung hukum ya, diberi payung hukum sehingga pemerintah harus memberi aturan yang itu sebetulnya bermuara dari konsep demokrasi itu. Jadi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu sebetulnya betul-betul kedaulatan itu harus di tangan rakyat, bukan di tangan raja. Sehingga digambarkan dalam revolusi Prancis itu bahwa Raja Louis itu kemudian dihakimi massa karena dianggap massa rakyat bisa menarik mandatnya itu jika mau, yang kemudian melahirkan namanya konstitusi. Jadi pemerintah itu tidak boleh seperti raja, tidak terbatas, tapi harus dibatasi. Itulah yang kemudian melahirkan yang namanya masa jabatan presiden dan sebagainya. Tetapi di samping raja atau presiden itu diberikan hak untuk mengatur masyarakat, di sana juga pemerintah juga dibatasi untuk tidak terlalu mencampuri hak-hak individu. Termasuk pemerintah itu hanya mengurusi pemerintahan administrasi saja. Selebihnya diserahkan kepada pasar. Oke. Nah, perubahan yang signifikan atau mungkin secara radikal terjadi pasca revolusi industri. Karena semakin meningkatnya industrialisasi terutama di Inggris menyebabkan yang namanya kelas menengah ya. Kelas menengah itu yang pendapatannya sudah mapan, kemudian di sana muncul upaya-upaya untuk ya sebagai orang yang mempunyai uang tentu mereka mempunyai keinginan-keinginan yang ternyata dibatasi oleh tradisi yang ada saat itu. Nah, itulah yang kemudian memunculkan yang namanya merkantilisme. Apa itu merkantilisme? Merkantilisme ya di sana ada yang namanya kesenjangan sosial. Jadi yang pekerja tetap pekerja, yang bos tetap bos. Sehingga terjadi yang namanya kesenjangan sosial yang kemudian melahirkan yang namanya Marxisme ya. Sistem ideologi komunisme yang menginginkan semuanya itu tidak boleh dibeda-bedakan. Baik orang kaya, orang miskin, semua harus sama. Karena situasi merkantilisme itu membuat manusia itu seperti robot ya. Dan yang kaya dengan tetap akan mendominasi, yang miskin akan menjadi terus tertindas. Nah, kemudian muncullah yang namanya Adam Smith ya. Seorang pemikir ekonomi yang sangat terkenal dengan bukunya Wealth of Nations. Jadi betul-betul Adam Smith ini menginginkan kehidupan masyarakat itu betul-betul diserahkan kepada masyarakat. Dalam artian termasuk dalam ini ekonomi ya. Bahwa negara tidak boleh mengatur itu. Harus diserahkan kepada pasar dan hak-hak individu betul-betul harus dihormati, termasuk kepemilikan harta pribadi itu. Nah, tetapi di sisi lain juga memunculkan yang namanya dilema tadi. Jadi ketika hak individu itu diberikan kebebasan, tetapi tidak diatur batasan-batasan yang harus menjadi batasan seseorang untuk memiliki kekayaan itu, sehingga memunculkan para borjuis ya,
yang mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa melakukan distribusi kekayaan itu. Nah, di dalam Wealth of Nation ini yang ingin disampaikan oleh Adam Smith itu adalah negara tidak boleh memonopoli apapun ya. Karena dalam sistem liberalisme betul-betul hak individu itu dihormati sebesar-besarnya. Kemudian peran pemerintah bagaimana? Peran pemerintah itu betul-betul dalam bingkai administrasi saja. Misalnya apa? Memproteksi individu. Kemudian melindungi harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat dalam artian secara hukum ya. Kemudian menegakkan hukum untuk melindungi hak asasi manusia. Kemudian memaintain atau memelihara fasilitas umum. Tetapi jangan lupa di dalam sistem liberalisme itu ya pajak tinggi ya, pajak tinggi. Tetapi betul-betul hak individu bersuara, mengkritik pemerintah diberikan sebebas-bebasnya. Karena pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap yang namanya kesenjangan sosial dan sebagainya. Karena semua dilepas ke pasar. Adam Smith percaya bahwa masyarakat harus diberi reward ya berdasarkan keahliannya. Jadi kalau Anda di masyarakat siapa yang pinter yaitu yang akan menjadi pemenang, akan mendapatkan memenangkan kompetisi. Sedangkan yang lemah praktis akan kalah. Nah, disitulah terjadi yang namanya kompetisi di mana yang kuat akan semakin kuat, yang lemah akan semakin lemah. Siapa yang bekerja keras akan dapat hasilnya, yang lemah, yang malas akan terpinggirkan. Sehingga muncul budaya namanya meritokrasi. Jadi tidak ada yang namanya public goods, tidak ada. Tapi semua berdasarkan siapa yang kinerjanya menjadi terbaik. Nah, kemudian melahirkan karena tadi setiap individu diberikan haknya termasuk hak untuk mengumpulkan kekayaan sebesar-besarnya, maka memunculkan yang namanya kapitalisme. Jadi dari sistem merkantilisme yang menjadikan manusia itu seperti robot dan tidak bisa mengubah status sosialnya, kemudian yang kaya akan menjadi semakin kaya karena diberi hak berdasarkan meritokrasi itu. Nah, dari kapitalisme itulah yang kemudian memunculkan yang namanya individualisme yang semakin serius ya. Individuals profit from their own work. Jadi betul-betul siapa yang bekerja keras, disitulah dia akan mendapatkan haknya. Peran pemerintah adalah melindungi hak asasi manusia. During early capitalism, it was not the job of the government to interference with trade or good labor. Betul-betul pemerintah itu tidak mengurusi masalah harga-harga berapa, semua dikendalikan oleh pasar. Kemudian liberalisme ekonomi, menurut beberapa penulis, itu memang ada beberapa definisi ya, ada beberapa jenis, ada classical liberalism, modern liberalism. Nah, di awal munculnya liberalisme itu diinisiasi ya, digagas oleh tadi Adam Smith dan John Locke ya. Nah, berdasarkan liberalisme klasik ini sekali lagi sangat menekankan yang namanya kebebasan individu. Dan fokus utamanya adalah kebebasan individu dalam mengumpulkan harta kekayaan. Nah, inilah yang kemudian memicu yang namanya gelombang protes terhadap bourgeois itu. Sehingga yang miskin akan semakin miskin karena tidak ada kewajiban bagi yang kaya itu mendistribusikan kepada yang miskin.
Nah, during Renaissance di Prancis ya, people started to focus on individual. The focus on the importance of individual helped inspire revolution both in United States and France ya. Jadi individualisme yang berlebihan itu yang menyebabkan terjadi revolusi di Amerika dan Prancis, karena bourgeois itu tidak ada batasan sama sekali. Sedangkan yang rakyat kecil akan semakin tertindas. Nah, dalam konteks politik praktis, kita tidak berbicara tentang bagaimana kemudian dampaknya liberalisme terhadap sosialisme ya. Tadi kita fokus ke liberalisme dulu, nanti kita akan mencoba untuk membahasnya ke minggu depan. Jadi betul-betul kebebasan individu itu diberdayakannya. Pemerintah tidak biasa menang-menang, karena semua ditentukan oleh tadi suara rakyat itu. Nah, dalam konteks sekarang ya kita bisa katakan bahwa siapa yang mempunyai perputaran modal di situ akan menguasai politik ya, apa yang terjadi sekarang ini. Sehingga pemerintahan itu betul-betul menjamin kebebasan individu. Popular sovereignty, plurality. Apa yang dilakukan masyarakat itu dihormati sebesar-besarnya dan dijamin oleh negara. Kemudian political freedom inherent to democracy consistent with a human right ya, human freedom. Jadi ngomong politik apapun, kebebasan individu jenis apapun, semua dijamin oleh undang-undang di dalam sistem demokrasi liberal itu. Democracy allows people to express and support claims to political tensions. It enables people to learn from each other and from society's values and priorities. Jadi betul-betul kebebasan individu dijamin karena di sana negara hanya berfungsi sebagai pengatur administrasi masyarakat. Kegiatan ekonomi betul-betul diserahkan kepada pasar. Jadi kalau persoalan ekonomi, meskipun ada intervensi negara, tapi negara tidak boleh memonopoli yang namanya ekonomi. Meskipun kemudian ada jenis yang namanya state capitalism dan sebagainya, nanti kita akan bahas kemudiannya. Nah, sekarang dengan Pancasila bagaimana? Jadi kalau perbedaannya secara liberalisme, Pancasila masih menghormati individu dalam artian propertinya juga bisa diakomodir, artinya Pancasila masih menghormati hak-hak kepemilikan individu, sedangkan liberalisme bebas sebebas-bebasnya. Meskipun Pancasila membatasi ya, misalkan kita tidak boleh bumi, air, dan seisinya ini dikuasai oleh negara, tetapi dalam prakteknya saat ini hal-hal yang terkait dengan penguasaan negara itu semakin berkurang dan mengarah ke liberalisme. Sedangkan persamaannya sama-sama menganut sistem demokrasi, di mana semua orang berhak untuk menyuarakan pendapatnya. Nah, kita lihat sekarang apakah kemudian di Indonesia misalkan mengarah ke demokrasi yang liberal atau yang masih ada batas-batasnya. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.